Salam, selamat berjumpa kembali bersama saya Wilhelmina Tido, CGP Angkatan 10 dari SDK Wolomota, Kecamatan Riau Timur, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Telah hadir bersama saya Ibu Rufina Mure. Beliau adalah rekan guru saya yang mengajar di SDK Wolomota. Selamat pagi Ibu. Pagi juga Ibu. Apa kabar Ibu? Baik dan luar biasa. Oke, saya juga merasa bahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Ibu, karena atas berkatan rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Baik Ibu, pada hari ini kita diberi kesempatan untuk melakukan percakapan praobservasi. Dalam hal ini saya akan melakukan pengamatan jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas. Adapun beberapa tujuan melakukan supervisi ini yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi pengajaran, dan juga saya akan melakukannya. Jadi alasan kita melakukan proses percakapan praobservasi sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan pembelajaran agar lebih siap, terus lebih percaya diri sehingga memberi pelajaran yang terbaik bagi siswa. Baik, ada beberapa pertanyaan yang akan saya pertanyakan Ibu. Apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai? Baik Ibu, terima kasih. Di sini saya guru kelas 2 dan tujuan pembelajaran ini yang akan saya capai sebelumnya mata pelajaran yang saya ajarkan nanti pada saat observasi itu mata pelajaran bahasa Indonesia. Jadi untuk bab 1 semester 1 kelas 2 itu tentang mengenal perasaan. Di sini ada 3 tujuan yang ingin saya capai melalui murid-murid saya. Yang pertama, siswa saya dapat menceritakan pengalaman tentang berbagai perasaan. Jadi seperti perasaan gembira, perasaan sedih, perasaan kaget, ataupun perasaan kecewa. Lalu yang kedua, siswa dapat menyimpulkan perasaan tokoh cerita dari. Jadi untuk tujuan yang kedua ini, saya akan memberikan sebuah bacaan, sebuah cerita. Lalu saya akan meminta kepada siswa saya untuk menyimpulkan perasaan yang dialami oleh tokoh-tokoh dalam cerita yang mereka bacakan. Yang ketiga, siswa dapat mengaitkan pesan cerita dengan pengalaman pribadi. Jadi untuk tujuan ketiga ini, bacaan yang telah mereka baca tadi, mereka kaitkan dengan pengalaman pribadi yang mereka pernah alami di sekolah ataupun di dalam keluarga mereka. Itu saja Ibu, saya kembalikan kepada Ibu. Oke, luar biasa Ibu. Jadi tujuan pembelajaran yang Ibu angkat ada 3, yaitu yang pertama berarti siswa menceritakan pengalaman tentang berbagai perasaan. Yang kedua, siswa dapat menyimpulkan perasaan tokoh cerita, dan yang ketiga, siswa dapat mengaitkan pesan cerita dengan pengalaman pribadi. Oke, baik Ibu, luar biasa. Pertanyaan yang kedua, bagaimana dengan area pengembangan yang akan Ibu capai dalam proses pembelajaran? Baik Ibu, untuk area pengembangan ini ada 2. Yang pertama area pengetahuan dan area keterampilan. Untuk area pengetahuan ini, saya melihat siswa dari segi mereka mampu berkomunikasi dengan baik kepada saya, lalu mereka mampu mempraktekkan pengalaman perasaan yang mereka alami, kemudian dapat menyebutkan jenis-jenis perasaan yang mereka alami secara langsung. Lalu untuk keterampilan, untuk dari area keterampilan ini yang saya nilai dari siswa adalah bagaimana mereka dapat menggambar perasaan yang mereka alami melalui gambar. Lalu saya juga akan membagikan gambar-gambar perasaan, kemudian saya meminta mereka untuk dapat mewarnai gambar-gambar tersebut. Oke, luar biasa ya Ibu. Jadi area yang akan dikembangkan ada 2, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Nah,
pertanyaan yang ketiga, bagaimana rancangan yang akan Ibu terapkan dalam kelas? Ya mungkin dari segi seperti strategi pembelajaran, model pembelajaran, dan metode pembelajaran. Baik Ibu, untuk strategi pembelajaran saya akan melakukan atau melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Lalu untuk model pembelajaran itu, model pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Kemudian untuk metode pembelajaran, untuk ketiga tujuan ini, saya akan memilih metode diskusi kelompok, metode tanya jawab, lalu penugasan secara individual. Luar biasa Ibu ya. Jadi strategi pembelajaran yang akan Ibu lakukan yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi. Luar biasa. Jadi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Nah baik Ibu, luar biasa. Jadi harapan saya apa yang telah Ibu rencanakan ini benar-benar dijalankan. Nah baik Ibu, pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan dalam kelas? Baik Ibu, untuk media pembelajaran yang pertama itu buku pelajaran bahasa Indonesia itu sendiri, kemudian ada pula LKPD, nomor kerja peserta didik, lalu dengan laptop untuk mempermudah saya dalam proses pembelajaran. Oke Ibu ya. Jadi kapan kegiatan ini akan dilaksanakan Ibu? Baik Ibu, apabila tidak terhalangi dengan kondisi kesehatan ataupun dengan cuaca, kegiatan ini akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2024. Dan waktu yang saya laksanakan pembelajaran itu 3 jam pembelajaran dengan alokasi waktu per jam 35 menit. Ibu kalau boleh tahu di kelas berapa? Di kelas 2 Ibu. Baik Ibu, saya akan melakukan kegiatan di kelas Ibu ya. Jadi saya akan mencatat proses kegiatan pembelajaran, kegiatan belajar mengajar Ibu selanjutnya, dan juga kita akan melakukan pasca observasi bersama dengan pengajar praktik yaitu Ibu Robertina Lama Belawa. Baik Ibu, sebelum kita mengakhiri kegiatan pra-observasi ini, apa kira-kira yang Ibu dapatkan dalam perbincangan kita di pagi ini? Baik Ibu, yang pertama saya merasa bahagia. Alasan Ibu telah memberikan gambaran pengantar buat saya tentang apa yang harus saya persiapkan sebelum memulai proses pembelajaran, seperti tujuan pembelajaran, kemudian strategi pembelajaran, lalu media pembelajaran, dan juga metode pembelajaran. Sehingga saya dapat mempersiapkan diri dengan baik sebelum melaksanakan pasca observasi nanti. Terima kasih Ibu atas waktu kegiatan percakapan pra-observasi ini. Demikian percakapan saya bersama dengan Ibu Rufina More. Sampai ketemu Ibu di tanggal 12 hari Senin tanggal 12 bulan Agustus ya Ibu. Iya. Oke, terima kasih. Salam dan bahagia selalu. Terima kasih Ibu. Ya, selamat siang semua. Siang, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Baik, oke. Ibu minta kita beri tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Oke, Ibu minta Nona bawakan kita dengan doa. Dalam Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Allah Bapa dan Surga, puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu atas berkat perlindungan-Mu dari tadi malam hingga siang ini. Sekarang kami masuk kelas. Lindunglah dalam kelas kami agar apa yang diberi Bapak Ibu guru kami dapat kami jawab. Dalam kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh
Kudus. Amin. Oke, kita beri tepuk salut dulu untuk Nona. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, sekarang kita duduk. Ibu akan melakukan absensi ya hari ini. Ibu akan membacakan kesepakatan kelas kita ya. Jadi kesepakatan kelas kita ini berlaku selama kegiatan kita belajar pada hari ini. Yang pertama, menghormati guru dan teman sekelas. Lalu yang kedua, tidak berbicara saat guru menjelaskan. Yang ketiga, mengangkat tangan untuk minta izin jika ingin berbicara. 4, menjaga kebersihan kelas. 5, menggunakan bahasa yang sopan. 6, aktif dalam kelompok. 7, menghormati perbedaan pendapat. Dan 8, menjauhkan tindakan. Hari ini kita akan belajar materi bahasa Indonesia. Senang tidak berbahasa Indonesia? Senang. Oke. Materi kita hari ini tentang jenis-jenis perasaan dengan 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, Ibu menginginkan kalian dapat menceritakan pengalaman tentang perasaan. Yang kedua, Ibu menginginkan kalian dapat menyimpulkan perasaan tokoh cerita. Dan yang ketiga, anak-anakku dapat mengaitkan pesan cerita dengan pengalaman pribadi. Nah, sebelum masuk pada materi inti, ada pertanyaan yang akan Ibu tanyakan. Yang pertama, pernah tidak kalian mengalami perasaan gembira? Pernah tidak? Pernah. Gembira ketika apa? Ketika apa gembira? Ketika kita ketawa. Iya, ketika tertawa. Lalu perasaan apa lagi yang sering dialami selain perasaan gembira? Bahagia. Bahagia. Perasaan apa lagi? Ada yang menangis Menangis. Menangis kenapa? karena bahagia. Menangis karena bahagia. Menangis karena dipukul oleh mama atau teman, betul. Oke, anak-anakku, jenis-jenis perasaan. Perasaan itu adalah hal yang sering kita alami, baik di sekolah maupun di rumah. Seperti perasaan gembira, perasaan apa lagi? Senang. Sedih, lalu perasaan apa lagi? Ketawa. Tertawa, perasaan apa lagi? Kaget. Perasaan apa lagi? Marah. Marah, perasaan apa lagi? Tak tahu. Bingung ya? Bingung. Nah, oke, selanjutnya Ibu akan minta kalian mengekspresikan dulu, praktek dulu. Coba Nona praktekkan ekspresi tertawa, gembira, ekspresi gembira. Hahaha. Hahaha. Coba Ano, ekspresi menangis, sedih. Oh iya. Coba Jessie, ekspresi kaget. Kaget ketika lihat hantu, kaget. Bagaimana ekspresinya? Itu adalah ekspresi kaget. Oke, kita beri tepuk jempol untuk kita semua. Tepuk jempol. Jempol kanan. Jempol kiri. 2 jempol. Salut. Oke. Jadi sekarang kelompoknya kita terus tentukan kan sekarang. Nah, Ibu sudah bagikan kalian ke 3 kelompok ya. Ibu sudah bagikan LKPD itu. Itu adalah gambar dengan jenis-jenis perasaan. Ada berapa orang dalam gambar ini? 6. 6. Laki-lakinya ada berapa? Perempuan ada berapa? Laki-laki ada 2. Laki-laki ada 2. Kira-kira ekspresi apa saja dalam lembar ini? Lembar LKPD ini Ibu bagikan. Kira-kira ekspresi apa saja? Ada ketawa. Apalagi? Ada marah. Ada kaget. Kaget. Ada yang marah. Ada yang nangis. Ada yang tidak tahu. Oh iya, ada yang tidak tahu, betul. Itu ada yang berpikir, ada yang tertawa, ada yang menangis, ada pula yang bingung ya, ekspresinya begini dia bingung toh. Lalu ada yang marah. Ekspresi marah ketika teman ganggu, marah dengan teman, ekspresinya biasa begitu. Kepalkan kedua tangan. Lalu kaget, mulutnya terbuka marah.
Dan yang terakhir itu, yang perempuan itu ekspresi bingung nih, dia berpikir kira-kira apa? Itu adalah ekspresi yang sering kita alami baik di rumah maupun di sekolah. Nah, kita masuk pada tujuan kedua, yaitu kalian dapat menyimpulkan perasaan tokoh cerita. Nah, sekarang buka buku halaman 3. Buka buku halaman 3, bukunya sudah Ibu bagikan. Nanti diskusinya per kelompok ya anak-anak. Oke, sudah lihat? Judulnya tentang apa itu? Rani dan Raka. Rani dan Raka. Raka kan? Rani menangis. Iya, Rani Menangis. Judulnya. Rani dan Raka adalah saudara Kembar. Awalnya mereka rukun bermain bersama. Raka bermain dengan truk merahnya. Rani bermain dengan boneka jerapahnya. Tak lama kemudian, Rani dan Raka ingin bermain dengan boneka panda. Mereka saling tarik hingga boneka itu hampir rusak. Halo? Hai. Masih konsentrasi? Masih. Oke. Rani pun mengalah. Rani tak ingin boneka pemberian ayah mereka itu rusak. Setelah itu, buka halaman 4, Rani pergi menjauh. Namun Raka mendekati dan mengejeknya. Rani merasa kesal dan marah. Tapi Rani masih ingat nasihat ayah. Rani dan Raka tak boleh saling memukul. Rani mencoba bermain sendirian. Rani membangun istana dari balok mainan. Tapi Raka mendekat dan merusak istana buatan Rani. Rani merasa sangat sedih. Rani pun menangis. Raka merasa sangat menyesal melihat Rani menangis. Raka sangat menyayangi Rani. Raka menggandeng tangan Rani dan meminta maaf. Rani tersenyum dan menatap Raka. Rani tidak membenci Raka. Rani dan Raka saling menyayangi. Nah, sekarang Ibu tanya dulu. Kira-kira bagaimana perasaan Rani dan Raka dalam cerita itu? Rani itu perempuan atau laki-laki? Perempuan. Berarti Raka itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Rani perempuan, Raka laki-laki. Sekarang Ibu ingin bertanya. Perasaan Rani saat pegang boneka panda itu bagaimana? Senang. Dia main boneka panda, bagaimana? Senang. Senang toh? Nah, ekspresi senang itu bagaimana tadi? Dia senyum. Senyum, lalu tertawa. Nah, setelah main boneka panda, Raka ingin pegang main boneka panda. Lalu Raka tarik itu boneka itu sampai apa itu? Hampir rusak toh? Iya, Bu. Setelah itu Rani menangis. Kira-kira ketika melihat Rani menangis tuh, Raka bagaimana? Raka merasa menyesal. Iya, Raka merasa menyesal, betul. Mereka berdua adalah saudara kembar. Nah, sekarang kita telah menyimpulkan perasaan tokoh cerita itu. Sekarang Ibu minta kalian mengaitkan pesan cerita dengan pengalaman pribadi. Sekarang ada yang berani ingin bercerita? Ada yang berani ingin bercerita di depan Ibu? Kita mengaitkan antara cerita tadi dengan pengalaman adik-adikku di rumah. Pernah tidak menangis? Pernah. Coba kalau pernah. Stella, kalau pernah ketika apa menangis? Karena mama pukul. Oh, karena mama pukul. Nando, pernah tidak menangis? Ketika apa sayang? Papa pukul. Bapak pukul kenapa sampai bapak pukul? Karena nakal. Iya, menurut Nona karena Nando pasti nakal ya. Nona dan Nando tinggal ke rumah kah? Tidak. Tidak. Oke, karena nakal. Nah, jadi perasaan yang dialami oleh Rani sering kali kita alami di rumah kita. Baik Rani maupun Raka itu tuh. Ketika kita pukul kita punya adik kita menangis, pasti mama pukul kita toh? Ya. Dan di situ pasti kita merasa menyesal. Tadi baik saya terus pukul sama adik, kalau tidak mama tidak mungkin pukul saya. Betul atau tidak? Betul. Oke. Sekarang kita masuk sebelum kegiatan penutup, Ibu akan bagikan gambar ini ya. 3 gambar ini per kelompok tadi. Lalu Ibu tanya nanti, Ibu akan bertanya sesuai dengan
lembar LKPD yang ibu bagikan. Lihat gambar itu. Nah, lihat gambar itu baik-baik. Sudah lihat? Halo. Hai. Sudah lihat gambarnya? Sudah. Oke. Kalau sudah lihat, sekarang ibu tanya. Perasaan apa saja yang kalian lihat pada gambar itu? Gambar di meja kalian, di LKPD itu. Perasaan apa saja itu? Nona, perasaan apa saja sayang di situ? Ada yang main seluncur. Main seluncur. Perasaannya bagaimana itu? Dia ketawa. Ketawa. Dia merasakan perasaan gembira. Itu ada berapa anak yang di situ di LKPD itu? 5. 5. Mereka main apa kira-kira itu? Itu adalah anak TK atau anak SD seusia kalian? Anak TK. Mereka main seluncur ya. Itu di sebuah lapangan mereka main seluncur. Dan perasaan mereka main itu, perasaan yang dialami oleh mereka adalah perasaan gembira atau senang. Oke. Materi kita akan berakhir. Sebelum berakhirnya materi ini, ada beberapa pertanyaan yang ingin ibu tanyakan kepada kalian. Ini karena lakbannya tidak lengket sudah. Pertanyaan pertama, apa yang anak-anakku alami ketika selesai belajar hari ini? Iya, merasa senang. Lalu yang kedua, apakah kamu mengetahui berbagai ekspresi seseorang? Ekspresi atau perasaan tadi itu? Tahu tidak? Tahu tidak? Tahu tidak beberapa jenis perasaan tadi yang sudah ibu jelaskan panjang lebar tadi? Tahu. Kalau ini perasaan apa? Kaget, betul. Benar tidak? Kaget ya? Ini perasaan apa? Marah, betul. Ini perasaan? Menangis, sedih. Lalu ini perasaan? Bingung. Dan yang terakhir adalah perasaan? Ini. Ini dia bingung ini. Ini dia berpikir, yang ini adalah bingung. Kita keliru tadi. Ini perempuan dia sementara berpikir, menghayal, melamun. Ini laki-laki ini dia tidak tahu atau bingung. Oke. Lalu pertanyaan ibu yang ketiga. Apakah kegiatan belajar hari ini menyenangkan? Menyenangkan kah? Ya. Kita nyanyi satu lagu. Di sini senang, hayo berdiri. Oke. Di sini senang, sambil goyang-goyang ya. Oke, kita mulai. Satu orang yang ton. Nona. Ini senang. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sekolah. Di sekolah senang, di rumah senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Oke, sekarang duduk kembali. Sekarang pertanyaan yang terakhir. Apakah materi yang kalian pelajari hari ini mudah dipahami? Dapat dipahami tidak? Dapat. Dapat dipahami tidak anak-anakku? Dapat. Dapat dipahami. Sekarang ibu tanya lagi sekali lagi. Apakah materi hari ini dapat dipahami? Dapat.
Oke, pelajaran kita hari ini telah selesai. Sekarang sebelum pulang, Ibu minta kalian pekerjaan rumah itu, Ibu minta kalian untuk menggambar ya, menggambar jenis-jenis perasaan. Besok Ibu minta kalian kumpulkan kembali kepada Ibu. Besok pagi ya. Gambar jenis-jenis perasaan. Nanti gambar di buku gambar lalu diwarnai kemudian kumpulkan ke Ibu. Oke? Sebelum menutup kegiatan kita hari ini, Ibu ingin merefresh kembali materi kita dari awal tadi. Jadi materi kita judulnya tentang apa? Materi kita hari ini tentang apa? Jenis perasaan. Iya, jenis-jenis perasaan. Perasaan apa saja yang sering kita alami? Perasaan gembira, menangis, kaget, bahagia, berpikir, bingung, tidak tahu nada tadi jawab. Lalu perasaan cemburu. Jadi itu perasaan yang sering kita alami. Oke, Ibu minta ke kelas untuk kumpul kembali itu bukunya. KPD-nya tidak usah, bukunya dikumpulkan saya. Nanti Nona antarkan pada saat. Siang Ibu Rufina. Selamat siang juga Ibu. Apa kabar Ibu Rufina? Baik, luar biasa. Oke, puji syukur keadaan saya hari ini juga dalam keadaan sehat. Luar biasa Ibu, saya telah melakukan supervisi di kelas Ibu di siang ini. Jadi sesuai dengan apa yang telah Ibu rancang di saat kegiatan kita awal observasi telah Ibu lakukan dengan baik. Nah Ibu, langsung saja pertanyaan saya, bagaimana perasaan Ibu Rufina dengan jalannya kegiatan observasi yang sedang berlangsung tadi? Perasaan saya yang pertama bahagia karena punya siswa begitu antusias dan terlibat dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Lalu merasa ditantang juga Ibu karena ini juga yang pertama yang saya alami di sini diobservasi oleh calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten ND. Mungkin itu saja Ibu jawaban dari saya. Oke Ibu, yang luar biasa ya. Jadi perasaan Ibu itu bahagia. Jadi luar biasa antusias dengan siswa yang ada di dalam kelas pada saat pembelajaran. Nah Ibu, apakah Ibu bisa menceritakan kembali area-area pengembangan yang telah Ibu Rufina lakukan terkait dalam proses pembelajaran tadi? Baik Ibu, untuk area pengembangan itu seperti yang saya jelaskan kemarin hari bahwa ada dua area pengembangan. Yang pertama area pengetahuan dan area keterampilan. Kalau area pengetahuan itu saya melihat bahwa siswa saya begitu antusias dalam menyebutkan jenis-jenis perasaan yang mereka alami, kemudian mereka mengaitkan perasaan mereka alami itu dengan cerita yang saya bacakan tadi. Untuk area keterampilannya itu saya menugaskan mereka untuk menggambar jenis-jenis perasaan, kemudian mereka mewarnai, lalu dikumpulkan kembali kepada saya esok hari. Mungkin itu saja Ibu dari saya. Oke, luar biasa juga Ibu ya. Tadi ketika saya melakukan supervisi Ibu, memang area yang dikembangkan Ibu di dalam kelas tadi, yaitu area pengetahuan dan area keterampilan itu luar biasa. Nah Ibu, pertanyaan yang ketiga, selanjutnya apa yang akan Ibu kembangkan ke depan supaya siswa lebih aktif dan dapat menciptakan suasana yang lebih dalam arti lebih lagi dengan hari ini? Baik Ibu, untuk pengembangan saya ke depan menyangkut dengan pembelajaran saya di kelas, yang pertama saya memanfaatkan media pembelajaran berupa proyektor atau LCD, di mana jika ada cerita-cerita seputar cerita anak seperti yang dibacakan tadi oleh saya, mereka bisa menontonnya secara langsung. Karena anak lebih suka dengan media audiovisual, di mana mereka dapat melihat, mendengar, dan ada gambar-gambar bergerak. Itu biasanya sangat disukai oleh siswa saya. Jadi mungkin media yang pertama dibutuhkan oleh saya selain dari buku pembelajaran juga
LCD atau proyektor itu Ibu. Jadi Ibu luar biasa di siang hari ini. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu karena telah melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas sesuai dengan tujuan pembelajaran, dengan area pengembangan dan juga metode strategi yang telah Ibu lakukan. Terima kasih Ibu. Tuhan memberkati selalu. Terima kasih juga Ibu.